tidak pernah turun ke kampung. Ya, itu karena aku sibuk mengurus bisnisku di kota. Ayo masuk. Ayo. Aku mau mengangkat ujian dulu. Lo nyeliding ya? Gua kasih kartu kuning lo. Putra Raja! Pandai memasak, pandai mengaji, pasti banyak pemuda di sini yang demen banget sama kamu. Kamu harus bisa jaga diri baik-baik. Iya, ya. Iya, jangan kayak Bundo. Bundo tuh nggak bisa ngejaga diri, makanya dapetnya ayah. Kau ngomong suka bener. Kenapa sih yang dipuji Kak Sabai terus? Anak ayah Bunda itu bukan cuma Uni Sabai, ada aku sama Uda Mengkutu Langit. Sari kan juga suka dipuji sama Bundo sama ayah. Tapi seringan Kak Sabai, malas aku di rumah mendingan pergi aja. Sari, jangan jealous. Sari sama Sabai, sama cantiknya. Tapi kupingku tuh panas. Setiap hari ayah sama Bundo banggainnya Uni Sabai terus. Udah, aku main ke rumah Dali aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, makanya jangan membanggakan satu anak aja. Kita tuh punya 3 anak. Nah, 3-3-nya itu harus dikasih perhatian yang sama. Iya. Kau saja tak pernah puji aku. Apa yang mau dipuji? Ya udah, kalau nggak dipuji, pujalah aku. Emang kau apa? Berhala dipuja? Udah. Aku punya ide. Kamu lagi pusing banget kan? Gimana kalau aku bikinin jus pare? Hah? Enak? Enggak. Ya nggak usah bikin. Ya udah, aku bikin air yang buat kamu semangat. Apa tuh? Aerobik. Aku masuk dulu. Dah. Sabai, jangan kau tiru bundomu ya. Kadang-kadang dia suka kelewat batas. Sebentar, ayah mau kasih pelajaran buat ibu kamu. Tombol bel. Itu bukan bel. Panggil. Asril, keluar lo. Masya Allah, ada Tuan Rajo datang. Di mana suamiku? Sedang sakit, Tuan Rajo. Suruh dia keluar. Tapi dia sedang tidur, Tuan. Bangunan! Diam, saya orang kaya. Centeng. Cepat paksa suaminya keluar. Siap. Jangan. Kenapa bibir kau putih? Abis nyemilin tip X. Lihat, muka dia memang lesu, tapi dia tidak sakit. Tapi apa? Jelek. Gak usah salim, mau berangkat sekolah lo. Saya belum bisa bayar utang. Saya sedang sakit. Masuklah dulu, Tuan. Kita bicarakan baik-baik. Aye kagak sudi masuk ke rumah orang miskin. Apalagi duduk di situ tuh, bisa gatal-gatal punggung Aye. Aye kasih lo waktu 3 hari. Kalau tidak, rumah kau kusita. Please, Tuan. Jangan galak-galak dong. Ambo tidak akan galak kalau dia ingat bayar utangnya. Pas minjem saja ingat, giran ngebalikinnya kau lupa. Plus bunganya sebulan 2%. Ampun Tuan, boro-boro buat bayar utang, buat makan aja susah. Kasih waktu buat menabung dulu. Minta maaf jangan sama Ambo, minta maaf sama Tuhan. Ku kasih kau waktu 3 hari. Jangan bikin Aye marah sebelum darah Aye naik ke kepala. Bisa bahaya hidup kau. Tapi kalau sekarang belum ada, Tuan. Sumpah, biar disambar geledek bareng-bareng juga saya mau. Ambo janji, Ambo pasti bayar. Ambo juga nggak mau utang sampai ke bawah mati. Ingat, 3 hari lagi. Kalau kau tidak bayar, hilangkan pala kau. Ku ganti pala gesper. Tapi Kagak pakai tapi-tapian. Udah, kita pergi dari sini. Ayo empet ngeliat muka orang susah. Itu tutorial cara menagih utang dengan orang susah. Sekarang kita bagi tugas. Kamu menagih utang dengan Nakongkong, biar aku menagih utang dengan si Platipus itu. Baik, Ayah. Berangkat. Yuk. Topit! siap. Ayo kita pergi. Ayo. Salah. Nggak ngasih tahu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka kamu kenapa pucat banget sih? Aku malas di rumah. Ayah dan bunda selalu saja membanggakan Unsabai. Biasalah itu. Saudara anak kesayangan dalam keluarga. Untungnya sih aku anak tunggal. Kamu enak anak tunggal. Aku punya 2 kakak. Kalau aku punya uang, aku keluar aja dari rumah. Mau kemana? Ke kota, jadi artis. Habis itu kalau aku udah sukses, mereka akan bangga sama aku. Menurut catatanku, ini rumahnya Tuan. Silakan kau tagih. Gadis-gadis cantik, ayahnya ada di rumah? Adanya kakek, ayah dan bundo sedang ke kota. Oh, mereka lagi ke kota. Sedang foya-foya ya mereka? Tidak, mereka menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Adanya kakek. Silahkan panggil kakek kamu. Siapa nama kau? Sari. Kau anaknya Raju Panjang ya? Yuk. Oh, tapi kenapa kau jarang terlihat? Aku ini tinggal di kota. Ini cuma liburan. Pantas saja. Ya, ada apa? Menurut catatan kami, hutang Pak Kosim bunganya sudah melebihi dari pokoknya. Kapan mau dibayar? Baik, nanti saya sampaikan ke anak saya. Bilang sama Pak Kosim, jangan mungkir lagi kalau dia mungkir rumah ini kami sita. Kalau disita, kami mau tinggal di mana? Emang gue pikirin. Udah. Emang berapa utangnya Pak Kosim? 20 juta saja. Oh, 20 juta. Oke, aku kasih tahu ya. Menurut aku sih, 20 juta itu ya, buat keluargaku itu mah cuma buat uang jajan aku di kota selama sebulan. Ya tapi karena itu utang harus dibayar. Aku kasih waktu selama sebulan. Kelamaan Tuan. Tuan Rajo Panjang saja mengasih waktu 1 minggu. Ya udah, tidak apa-apa. Biar mereka luasa. Bilang sama Pak Kosim, waktunya 1 bulan. Baik. Hai. Wah, anaknya Raja Panjang bijaksana sekali ya. Tampan dan juga baik. Baik dari mana? Oh iya, siapa tadi namanya? Aku lupa. Siapa? Jadi, pas perampok mengambil tasku, ku tarik rambut gondrongnya, lalu ku seret dia sampai bilang minta ampun. Jadi perampok itu kalah karena kau jambak? Iya, mukanya yang garang itu. Pas ku jambak, bilang minta ampun dia. Kau berantem seperti mama. The power of mama dong. Hei, jangan macam-macam dengan tanganku ini. Udah, mendingan kamu tuh latihan silat sama Mahkota Langit biar bisa bela diri. Iya, aku mau belajar silat. Oke. Kuda-kudanya begini ya. Gini. Kok jaipongan? Begini dong, cekrem. Terus? Gitu. Terus jambak, tarik. Sama aja judulnya jambak-jambak juga. Iya, elang jambak judulnya. Iya, jambak-jambak juga sama aja judulnya. Tapi kan ini yang jambak elang. Ayo, udah ayo lanjutin. Nih, dari jambak ya. Jambak, Jambak nih. tarik. Gini. Gini. Nih begini, tarik jaga. Mahkota Langit. Ayah. Temani ayah ke hutan. Ambil kayu bakar. Nanti ayah, aku lagi ngajarin Rizky latihan silat. Buat apa latihan silat? Ya aku pengen belajar silat biar jadi laki-laki sejati. Oh, ya udah, latihan silatnya sekalian di hutan aja, ya. Ayo. Baik ayah, tapi aku habisin kopinya dulu ya. Iya. Ada aja alasannya anak ini. Wah, coba Bandi. Rajo non panjang. Apa kabar? Baik. Lamo ndak basuwo. Tumben turun ke kampung. Cari rumput untuk makan temanku. Emang sapi? Main-mainlah ke rumah. Rumahku tak jauh dari sini. Ya? Ya. Kenalkan, ini anakku. Putih kali macam katembah. Kalau bapaknya? Kulitnya gelap macam kamar dukun. Ayo kita ke rumah aku ya. Sana.
Nanti kita ambil kayu bakar lagi di hutan ya, setelah pesan-pesan yang satu ini. Baik, Ayah. Bundo, ada Raja Panjang nih. Selamat datang di gubukku. Sabai anakku, sini nak. Kenalkan, ini teman ayah waktu SD dulu. Raja Panjang. Kasih tanah tuh kepegang sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik sekali anakmu. Aku punya anak 3. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Selamat datang Raja Panjang. Sering mendengar cerita dari Uda, katanya dulu teman baik. Tapi aku nggak percaya. Masa seorang Raja Panjang yang kaya raya ini berteman dengan suamiku? Sembarangan. Padahal rumah kita itu tak jauh. Tapi kenapa sepertinya Raja Panjang nih tidak pernah turun ke kampung? Ya itu karena aku sibuk mengurus bisnisku di kota. Ayo masuk. Ayo. Aku mau mengangkat ujian dulu. Lo nyeliding ya? Gua kasih kartu kuning lo. Putra Rajo! Meme, di mana abangku Putra Rajo? Di dalam. Putra Rajo! Mana dia? Putra Rajo! Ada apa? Sini. Ayah sudah menemukan gadis yang cocok untuk jadi menantuku. Kulitnya mulus sekali. Itu kalau ada laler nemplok di kulitnya, bisa kepleset tuh laler. Wajahnya adem sekali, macam ubin musola. Kalau kau menjadi suaminya, kau pasti sangat beruntung. Namanya Sabai. Secantik-cantiknya orang kampung ya. Itu nggak level bagiku ya. Aku tuh maunya istriku itu artis ya. Palingan nggak penampilannya tuh kayak yang nongol di TV atau nggak di cover majalah. Tapi maaf ya, di kampung ini tuh nggak ada yang kayak gitu ya. Sorry. Jangan sombong, Kak. Mei juga wanita kampung. Makanya Mei, kamu terus ke kota. Dia jadi gadis kota Mei. Mulutnya jangan sembarang. Itu si Sabai kalau dipakein baju desainer, banyak produser yang ngejar dia, mau ngontrak dia. Pokoknya ya, aku nih nggak mau. Selera aku sama Ayah itu beda, nggak bisa disamain. Selera zaman old sama selera zaman now itu beda banget ya. Kalau disamain, nggak bakalan ketemu. Pokoknya aku tuh nggak mau sama orang kampung. Masa aku udah kuliah di kota, punya bapak kaya, nikahnya sama orang kampung. Apa kata dia? Jadi kok benar-benar tidak mau dengan dia? Bener, sebenar-benarnya aku nggak mau. Ya udah, kalau begitu biar si Sabai itu buat ayah. Biar jadi ibu kau yang kedua. Ayah mulai deh. Terserah aja ya, siap-siap dimarahin bunuh. Kalau bunda kau marah, tinggal ayah enin aja. Jangan gitu, Ayah. Hargai perasaan Mei. Anak laki-laki itu diciptakan Allah sebagai pemimpin. Pemimpin keluarga dan pemimpin masyarakat. Nah, sebagai pemimpin harus bertanggung jawab. Tanpa harus disuruh, kau ambil kayu bakar untuk persediaan masak bundomu. Itu bentuk tanggung jawab. Ngerti? Kita lari Ayah, sebelum dia ngasih tahu ke teman-temannya. Makanya, kita jadi tawuran. Jadi nih, di Jakarta itu semuanya deh. Sampai guanya aja bingung kadang-kadang mau ngapain. Hiburan lengkap, cewek-cewek cantik-cantik semua.
Makanan juga banyak banget. Di kampung ini, mobil lewat tuh ya paling yang dilihatinnya kayak piring terbang aja. Tapi kalau di Jakarta, mobil berbaris tuh. Kayak semut berbaris, semuanya ada mobil. Wow, amazing. Ajaklah aku ke Jakarta. Oh ya, di sana ada nasi padang nggak? Bos tahu sendiri kan, kalau aku tanpa nasi padang nggak bisa makan. Iya, ada. Tapi harganya mahal. Makan tunjang. Tunjangan gaji lu sebulan aja kagak cukup buat bayar tuh makanan. Makan. Maete, beli gula kopi. Yo, sebentar yo. Kalau ngopi di sini aja, Neng. Bukan buat saya kopinya, buat kakek. Oh. Sini Neng, ngopi dulu. Sekalian kenalan sama Putra Rajo. Oh, namanya Putro Rajo. Kemarin kita ketemu di rumah Delia, tapi kamu lupa ngasih tahu namanya. Sekarang udah tahu kan? Oh ya, nama Neng siapa? Namaku Sari. Sari? Sari Lalapa atau Sari Min pergi ke pasar? Neng, nang, neng. Emang aku maunya apa? Ini uangnya. Kurang ajar banget sih dia. Seenaknya ganti namaku jadi Sari Kelapa lah, Sari Min lah. Emangnya aku apaan? Tang-tang tampan, anak orang kaya. Seenaknya bicara. Dia cuma bercanda kali. Iya, tapi bercanda itu nggak lucu, garing tau nggak? Malas aku nggak menghargai perempuan. Baru beberapa menit lalu kamu senang sama dia. Sekarang udah jadi benci. Nih ya, dengerin aku. Setampan atau sekaya apapun, kalau dia mulutnya nggak bisa dijaga, bye. Mulut kok dijaga sih? Emangnya gawang sepak bola dijaga kiper? Udah. Kalian mau kemana? Mau ke rumah rajunan panjang. Iya, kami mau ngelamar kerja. Aku mau jadi centeng. Kalau aku pengen jadi penata baju keluarga rajunan panjang. Supaya baju-baju mereka selalu up to date. Palingan kalian dijadiin pembantu. Kalau kalian mau melamar kerja, ke warung aja sana. Ngapain ke warung? Di warung itu ada Putro Rajo, anaknya rajunan panjang. Ngelamar aja di situ. Barangkali kalian diterima. Oke, thanks infonya. Makasih ya. Yuk. Teh, Teh. Barang kok, Teh? Biasa, 10.000. Kembaliannya ku ambil aja ya, Teh. Nih, Wah, banyak sekali. Terima kasih Putra Rajo. Banyak rezeki yo. samu-samu. Misi Teh ya? Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Putra Rajo ya? Iya. Perkenalkan, saya Mangkutak Langit, anak Rajo Babanding, sahabat ayahmu. Oh, kamu yang kemarin ya, yang di warung sini, yang bareng ayah kamu? Iya, betul. Saya tadinya mau ke rumah Rajunan Panjang, tapi berhubung putranya ada di sini, jadi saya sekalian silaturahim di sini. Oh iya, saya dan teman saya Rizky mau ngelamar kerja di keluarga Putra Rajo. Coba, kamu bisa apa? Saya bisa silat. Oh, silat. Kalau kamu bisa apa? Kalau aku bisa bebenah, bisa ngurusin baju-baju fashion show, atau ngajarin tuan menari. Itu kalau tuan mau sih. Silat. Bisa dikit-dikit. Ya udah, kalau gitu saya mau lihat kemampuan silat kalian. Coba Rotobit keluarkan beberapa jurus. Silakan, kamu lawan Rotobit. Oke. Udah. Stop. Lumayan juga kemampuan silat kamu. Bagus. Sekarang coba kamu. Aku. Oke. Rotobit, silakan. Dan. Astaga. Udah. Stop. Apa itu? Kamu masih belum bisa kerja dengan saya. Dan kamu akan saya ajukan ke ayah saya. Terima kasih, Putra Rajo. Sekarang kamu ikut ke rumah saya, oke? Yuk. Aku? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kongkong. Dua. Ada apa? Saya disuruh menyampaikan pesan dari Rajunan Panjang. Pesan apa? Rajunan Panjang mau melamar Sabay dan Alwi. Melamar Sabay dan Alwi.
Rajo Panjang kan sudah memiliki istri. Kenapa masih mau melamar anak gadis orang? Saya hanya menyampaikan pesan, janganlah saya dimarahi. Heh, bilang sama tuanmu ya, jangan ada seujung kuku pun berpikir untuk melamar anakku. Sabar, Bundo. Ngomongnya yang lembut. Oke, aku akan ngomong lembut. Udah Nan Kongkong, bilang sama tuanmu, berani dia melamar anakku, ku sliding dia sampai benjol talaknya membentur tanah. Hei, kau ngomong lembut, tindakanmu kasar. Maafkan istriku. Bilang sama Rajo Panjang, kami belum bisa menerima lamarannya. Baiklah, akan saya sampaikan. Saya pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bundo, jangan begitu. Rajo Panjang itu orang kaya, berkuasa, anak buahnya banyak. Terus kenapa? Ayah tidak berani menghadapinya. Biar Bundo saja yang menghadapi Rajo Panjang kalau dia datang sini bersama anak buahnya. Aku tak mau menerima lamaran Rajo Panjang. Kenapa tidak mau? Dia kan orang kaya. Kalau Uni menikahinya, hidup Uni akan makmur. Tidak, aku tidak sudi. Kau saja kalau mau dengannya. Aku tidak mau. Aku maunya bersama anaknya yang tampan. Bukan si tua bangkotan itu si Rajo Panjang. Nah, kau sendiri tak mau. Kenapa menyuruh Uni untuk menerimanya? Ya kalau Uni menikahinya, aku kan ikutan kaya. Sudah. Gak ada lamar-lamaran, gak ada perkawinan ya. Gak perlu hidup kaya, yang penting hidup kita bermartabat. Enak itu martabak. Martabat, bukan martabak. Martabak, harga diri. Kita tuh harus punya harga diri supaya bisa dihargai sama orang lain. Udah, Sabai, bantu Bunda masak. Sari, setrika muka ayam. Baju. Iya itu maksudnya. Bundo, Sari mau main ke rumah Delia. Sari, sekalian suruh pulang udakmu itu, si Mangkuta Langit. Ya kalau ketemu, udah ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Dadah Uni. Dadah. Kerjanya main saja. Woi netizen! Dalam episode kali ini, Lenong Legenda akan membawakan sebuah kisah dari Sumatera Barat, yaitu Sabai nan Alui. Tepuk tangan lagi. Kalau gitu kita langsung aja panggilin yang meranin. Yang pertama yaitu Kang Aden, ada juga Pak Umi, dan juga ada juga Bang Dapa. Yuk sama-sama kita ngomong action. 1, 2, 3. Banyakan. Netizen. Pagi-pagi makan tomat. Siangnya makan banana. Artinya? Kalau ayah Raffi Ahmad kira-kira ente Nagita Slavina. Aku gak tahu aku dijodohin. Emang apa kelebihan dia apa? Gak sampai dia berani gue. Kelebihan dia tuh ganteng. Kayak dia pinter, tapi kurangnya satu. Apa? Dia nggak punya kebahagiaan. Tiba-tiba lagi ngerayu-rayu, muncullah calon kekasih Pak Umi. Oh bukan. Beb. Oh my god. Salah. Lu ngapain megang-megang gue? Lu pikir gue mau sama lo? Emang nggak? Mau lah. Beli sikat di gondang dia. Artinya? Jangan lupa makan korma. Kalau lu deketin dia, gue tiup lu sisa nama. Emang gua lilin apa ditiup? Gue orang kaya. Tapi Rumah punya. Bagus. Mobil punya. Ada. Daki juga gue punya. Enggak, banyak banget yang lo punya. Cuman satu yang gak gue punya. Apa yang lo punya? Kebahagiaan. Seenak-enaknya lo mau ambil dia dari gue. Emang gak boleh? Gue udah lama sama dia. Kalau emangnya kamu mau aku, laminating aku. Laminating emang lo apaan? Gak ada STNK. Mau tahu gimana serunya gombal-gombalannya? Mau kan? Mau. Tapi setelah yang Atono. Apa? Lamaranku ditolak. Pantang Raja Non Panjang lamarannya ditolak. Bunda Sabai bilang, jangan pernah berpikir seujung kuku pun untuk melamar anaknya. Bunda Sabai bilang seperti itu. Terus dia bilang lagi, hei Nan Kokong, bilang sama tuanmu, berani dia melamar anakku, ku sliding kepalanya sampai benjol. Jangan ketawa. Benar-benar kurang ajar.
Kurang ajar. Kalau kurang ajar tuh buat martabak. Juga orang emosi. Dia tidak tahu berhadapan dengan siapa. Siapa aku Nan Kokong? Rajo Nan Panjang. Apa saja kekayaanku? Memiliki kontrakan 100 pintu. Penyewaan WC umum. Agen minyak tanah. Agensi demonstran. Agensi gembel. Dan peminjaman uang dengan bunga yang terjangkau. Berani dia menolakku. Ku buat dia nyesal seumur jagung. Seumur hidup maksud Tuan. Nan Kokong, panggil lampu obat tua kemari. Baik Tuan. Nah, kenapa kau geleng-geleng? Ayah. Udah, nih kopinya. Yuk. Ganti baju. Siang-siang mandi. Panas aku dengan lamaran si Rajo Panjang itu. Memang temanmu itu melamar lewat anak buahnya.